Uh, saya pengen nyapa dulu yang baru gabung nih, ada Mas Daniel ya, Pak Daniel Alamsyah. Di mana posisi Pak Daniel? Wah, selamat malam. Ketelatan minta maaf ini. Tapi senang belajar untuk Ion. Siap. Pak Daniel Cup ini ya. Jadi suatu yang nggak kelihatan, tapi saya sendiri juga baru pakai kira-kira 3 minggu. 3 minggu. Tapi sekali pakai itu saya 8 kartu itu, Pak. Saya tidur pasang aja di sini. Kasih selimut, gelar semua 4 jalur itu di tulang punggung saya. Karena saya ada masalah sleep apnea yang berat. Setelah pakai berapa? 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu. Gimana yang sudah dirasakan Pak Daniel? Jadi kalau sleep apnea saya memang kan berat sekali. Yang pasti semutan di dada kiri saya sudah tinggal 50%. Kerasa betul 2 minggu. Nah kebetulan saya diberikan yang ionnya tinggi itu, yang kartunya hitam ya, warna hitam kebiru-biruan tua. Jadi itu yang katanya sampai 20.000 lebih cc. Iya, 22.000 lebih ya. Ya, jadi saya pakai itu sekali 8 pakai, kadang pakai 10 karena saya ada 20 stok kartunya. Jadi kelihatan yang pasti semutan saya sudah 50%, semutan di dada kiri saya. Saya akan pakai terus ini. Pak Daniel berarti gabung di grup ini baru sekarang ya, di Zoom ini ya? Zoom ini baru pertama, itu pun saya terlambat. Dapat info dari mana Pak Daniel? Saya ini diundang sama teman lama. Sudah 36 tahun yang lalu saya nggak hubungan lagi. Waktu itu kuliah sama-sama di elektro. Dan kebetulan saya mendalami untuk gelombang elektromagnetik. Jadi ini dinalar dengan otak, bukan goib-goiban gitu lah. Jadi ketika saya ditawari, karena saya pemakai ini juga Pak, pemakai waki. Waki pun menggunakan prinsip ion juga, ion negatif. Waki, mesin waki yang dari Jepang, saya sudah pakai 12 tahun lebih. Nah, tetapi memang waki bukan menjelekan waki, tapi efek yang saya jumpai pakai kartu mungkin karena dekat sekali dengan tubuh saya tempel, itu rasanya lebih cepat reaksinya daripada saya pakai waki sudah 12 tahun. Luar biasa. Saya sleep apneanya berat. Jadi kalau umpama kita baca literatur, itu 5 sampai ada yang tulis literatur 5-14 kali per jam stop henti napas dalam keadaan tidur, itu normal. Tetapi dokter saya kebetulan RPSGT ini hanya 2 di Indonesia. Dua-duanya mengatakan kalau 5 ke bawah itu normal dalam 1 jam henti napas. Kalau di atas 30 itu berat. Saya 60 kali per jam henti napas saya. Dan henti napas saya itu dari 98-99% oksigen saturasi saya. Ketika terburuk saya ketika tidur 75%. Dan efeknya apa? Otak, suplai oksigen ke otaknya berkurang sekali. Cepat pikun, metabolisme terganggu, hormon juga terganggu, bilirubin tinggi. Yang paling berat bagi saya, jantung serambi saya bengkak sudah 6 tahun ini. Jadi beruntung dikasih teman saya Pak Condro, saya panggilnya Condro, Pak Chandra. Oh siap. Condro Semarang. Siap. Itu sahabat lama saya. Ya dulu sama-sama elektro, tapi saya mendalami elektromagnetik. Jadi saya dikasih itu, saya bersyukur. Jadi saya mau lebih concern lah ke arah sana. Demikian Pak. Salam kenal, salam sehat juga semua. Mudah-mudahan lebih sehat lagi. Siap Pak Daniel, semangat. Semangat, harus semangat Pak. Sudah usia 60 begini harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Nggak mau kalah sama Prof. Mimin. Prof. Mimin pasti jauh lebih tua kan? Masih nyetir ngebut, saya baru 60, nyetirnya kayak kakek-kakek. Nggak mau kalah sama Prof. Mimin. Ya, kira-kira gitu. Silakan dilanjut, saya dengerin dulu. Baik Pak Daniel. Jadi memang malam ini sebenarnya sudah kita siapkan materi ya tentang kolesterol, hipertensi, kemudian hubungannya dengan
jantung dan stroke, tapi karena kebetulan banyak teman-teman yang datangnya telat dan waktu sudah kita diskusi aja hari ini ya. Kita ya, nggak apa-apa, lain kali pasti saya on time. Oke. Karena saya tadi ada keperluan, saya kebetulan tinggal di Serpong, BSD Serpong, sekarang lagi jalan ke Bandung, dampingi anak saya yang sedang berjuang untuk adaptasi sebagai dokter spesialis anak. Masya Allah. Selamat Pak Daniel. Jadi ditemani saja putrinya, putri saya ini 2,5 tahun yang lalu sudah lulus di Filipina. Jadi sekarang wajib adaptasi, walaupun tahun sekarang ini diperbarui adaptasi untuk dokter spesialis dari luar negeri. Dulu 1 tahun, sekarang jadi 2 tahun, tapi ya disyukuri. Karena bisa diterima di UNPAD, suatu kebanggaan sendiri. Jadi sedang menjalani adaptasi di UNPAD sebagai dokter spesialis anak residen, dipanggil di sini residen. Congratulations Bapak. Selamat Pak Daniel ya. Selamat buat anaknya. Ya, terima kasih Ibu Bapak, Prof. Mimin, terima kasih. Ini kebetulan ini Pak Daniel ini kan ahli elektromagnet ya. Enggak juga, dulu kuliahnya Prof. Malu Ya sama iyalah. Prof. Tapi Kalau pernah adik saya mengenal. memang dia sampai sekarang, adik saya dengan suaminya itu memang ilmuwan. Dia nggak mau pakai gelar profesornya, tapi di luar negeri dia profesor. Tapi dia sekarang di sini hanya pakai PhD-nya, dokter. Dia rektor. Dulunya rektor Macung University, sekarang sudah 2 periode pindah ke UPJ, Universitas Pembangunan Jaya Bintaro. Ya, saya kira kalau itu ya Pak ya, kalau profesor itu orang lain yang itunya, kalau dirinya sendiri sebetulnya tidak akan pasang. Ya, tapi sama kayak Prof. Mimin. Kalau Prof. Mimin kan itu nano, dia penemu klorofil. Klorofil bukan ya. Pak, bukan. Kalau saya itu larinya ke minyak ya Pak, sumber minyak Pak. Ya, Sumber minyak itu dari laut dalam yang saya teliti gitu ya. Tapi saya mau tanya nih, karena Bapak ini ya elektromagnet ya, dari ini ya. Kan dulu elektromagnet itu diterapkan ke kalung ya Pak ya. Ya. Nah, saya juga punya kalung sampai sekarang. Nah, sekarang ada biosaver yang lebih canggih lagi itunya, buatan Jerman yang ini ya Bu ya. Kalau kalung itu buatan Jepang waktu kemarin elektromagnet itu. Nah, tapi masih ada. Nah, apakah kalau misalnya nih kita pakai biosaver, kemudian kan ditempel-tempel itu Pak ya? Iya. Nah, kemudian kita pakai misalnya iseng aja nih, pakai gelang gelang elektromagnet, tidak apa-apa Pak. Jadi tidak beradu gitu. Kebetulan saya mendalami gemologis. Gemologis itu untuk menitik atau menilik jenis batu-batuan. Ya. Tapi bukan geologi ya, tapi gemolog. Ya. Saya pelajari itu. Ya, dan sama dengan ada yang gemolog di sini juga teman saya Pak Sujatmiko. Ya, jadi bisa buka lab untuk menitik batu. Jadi begini, sebenarnya setiap batu itu dia mempunyai gelombang elektromagnetik. Dia bergetar pada frekuensi tinggi sekali yang nggak bisa. Kita 20 kHz sudah tidak bisa mendengar. Ini dia pasti gigahertz. Nah, pompa jantung kita 1 menit itu mompa kira-kira kita tahu 80 kali yang normal. Dengan jantung yang kecil, volume yang kecil, apakah panjang pembuluh darah kita itu sekitar hampir 2,5 kali muterin keliling dunia loh. Kalau disambung-sambung pembuluh darah kita. Apakah jantung sekecil itu dengan frekuensi 80 bisa menyuplai seluruh darah, nutrisi dengan oksigen? Nggak mungkin pasti. Nah, ternyata kalau kita lihat, ini masih menjadi pro and kontra, tetapi saya percaya salah satu yang mempunyai pemikiran bahwa tiap beberapa arteri, bukan vena ya, arteri, itu ada namanya pompa adapter, membran adapter untuk darah. Dia bergetar tinggi sekali, dia membantu untuk sirkulasi darah, mendorong supaya sirkulasi darah itu lancar.
Nah, kalau getaran tinggi sekali itu, seperti TV zaman dulu, dia berkedip 50 Hz, kita tidak bisa melihat getarannya. Kelihatan tidak bergetar, padahal dia bergetar 50 Hz. 50 kali dalam 1 detik. Nah, sekarang, kalau suatu batu itu, dia frekuensi radiasinya, 2⁻N-1, harmonis dengan membran adapter pompa di darah, pembuluh-pembuluh darah kita, maka dia membantu untuk amplitudo itu membesar. Itu prinsip di mana-mana gelombang elektromagnetik dasar seperti itu. Maka pasti dia akan membantu sirkulasi. Tetapi kalau dia yang salahnya, kalau berbalik frekuensinya, dia memperkecil amplitudo. Maka itu juga harus hati-hati untuk kita hati-hati juga. Jadi Prof. Mimin, untuk gelang elektromagnetik ataupun ion cut yang biosaver pasti sudah diselidiki frekuensinya itu kira-kira selaras atau seharmonisa dengan itu pompa booster atau adapter dengan yang membran tinggi yang membantu dorong darah. Jadi prinsipnya tidak masalah. Sirkulasi darah itu lancar, bagus, maka tubuh sistem metabolisme kita pasti bagus, saya percaya itu. Ya, jadi nggak masalah, pasti yang sudah dibikin ataupun yang sudah Tuhan ciptakan itu mendekati harmonisa dengan frekuensi membran darah kita. Kalau bertolak belakang, dia malah memperlemah. Kira-kira Prof. Mimin dari saya seperti itu. Ya. Kalau segala sesuatu, nah sekarang kita kan ada ion meter tuh, ion kan banyak dijual ya. Ya. Narasumber, nah itu kan ada ion-ion tuh yang dijual, ada yang menawarkan 17 juta, ada yang 30 juta buatan Cina. Nah semua batu akik atau marmer, granit, atau yang lebih tinggi lagi sampai karbon yang black diamond, itu pasti dia berradiasi. Nah itu bisa diukur, itu pasti kecil. Nah sekarang biosaver sampai 22.000, 20.000 cc, sangat besar sekali. Maka kita beruntung diciptakannya biosaver ini, nggak perlu kayak saudara kita yang dari kelompok Shambhala itu menjual foto aura dengan memakaikan kristal di dalam tubuh. Tapi kalau kita cek pakai ion tester, kecil sekali, nggak sampai 1/100 atau 1/50 dari biosaver yang Jerman punya. Jadi beruntung sekali ada biosaver. Bisa dibuktikan, semua batu akik pakai ion checker pasti keluar radiasinya. Cuma kecil sekali, ya kecil sekali. Kalau ditaruh di dalam kalung, buatan yang paling banyak Korea dulu, dalam bentuk pendan atau dalam bentuk piringan kecil yang ditaruh di dalam botol aqua, atau ditempel di botol aqua, atau ditaruh di badan yang sakit. Itu kalau kita ukur, saya pernah ukur, itu hanya maksimum itu hanya 2.000-an untuk ionnya itu. Tetapi kalau kita lihat biosaver kita, bahkan ada yang 25.000 yang saya tahu kan begitu. Ya. Tapi harganya kan bumi dan langit. Punya Korea dulu kan saya beli saja itu sampai 8 juta. Itu hanya 2.000-an saja cc, nggak sampai 20.000 jauh kan. Betul. Jadi biosaver bagus, kuat, dan relatif ekonomis. Itu dari saya kira-kira begitu. Oke, luar biasa Pak Daniel ya atas sharingnya. Ya, sama-sama Pak. Sharingnya. Bu Mimin, ada yang mau di-sharing atau ditanyakan lagi? Sementara sekian dulu.